Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, pelajaran dari kitab Al-Ifadah wal I'lam bi Fawaid Risalah Nawaqidul Islam karya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Beliau menyebutkan wa tanqasimu asy-syafa'atu fi asliha ila qismain. Asy-syafa'at pada asalnya terbagi menjadi dua bagian. Jadi asy-syafa'at ditinjau dari sisi asal, maksudnya ditinjau dari sisi dasar, syafaat itu terbagi menjadi dua. Namun dari dua ini macam-macam lagi ya. Al-qismul awwal asy-syafa'atu fid dunya, syafaat di dunia. Wahya tatanawwa'u ila naw'ain. Ini ada dua macam. Ada asy-syafa'atu minal makhluq ilal makhluq indal khaliq atau indal makhluq. Saya ulangi. Jenis yang pertama, syafaat dari makhluk untuk makhluk di sisi al-makhluk. Jadi makhluk, si fulan, dokter Vicky memberi syafaat lil makhluk. Untuk siapa? Untuk Pak Didi. Di sisi siapa? Indal makhluk. Siapa misalkan? Abu Zaini. Ibarat kita inilah ya. Satu sama lain saling bantu. Ka'an tashfa' li akhika inda mas'ulin aw wazirin aw malikin aw nahwi dzalik. Seperti engkau memberi syafaat kepada temanmu, kepada saudaramu di sisi al-mas'ul. Mas'ul itu pejabat atau menteri atau penguasa, raja, presiden, atau yang semisal itu. Wa hadhihi syafa'ah innama hiya fi umurid dunya. Syafaat ini hanya berlaku pada perkara-perkara dunia. Wa hiya masyru'atun idza kanat hasanatan. Syafaat yang seperti ini disyariatkan kalau syafaatnya bagus. Wa yuthabu fa'iluha. Pelakunya dikasih pahala. Faman syafa'a li akhihi syafa'atan hasanatan fid dunya fa innahu yu'jar. Siapa yang ngasih syafaat kepada temannya dengan syafaat yang bagus ketika di dunia, maka dia diberi pahala. Sawa'un qubilat syafa'atuhu aw ruddat. Baik syafaatnya diterima ataupun ditolak. Dr. Vicky memperantarai ke Dirut Muhammadiyah. Bisa jadi ditolak, bisa jadi tidak. Ya enggak? Kalau ditolak, tetap antum dapat pahala. Kalau diterima syafaat tadi, tetap antum dapat pahala. Ada buku ya, kawan. Namanya, judul bukunya Man istata'a ayanfa'a akhahu falyanfa'. Penjelasan dari hadis Isfa'u tu'jaru. Penjelasan dari hadis Isfa'u tu'jaru. Barusan kemarin anak download. Iya. Ada beberapa halaman ini. Bagus sekali dalam bab ini tadi. Ada 90 halaman. Judulnya Man istata'a minkum ayyanfa'a akhahu falyaf'al. Masail muhimmatun tata'allaqu birruqyah syar'iyyah 'alal akharin. Intinya permasalahan tentang ruqyah, tapi menjelaskan masalah syafaat itu memberikan manfaat untuk orang lain. Nabi SAW juga mengatakan isfa'u tu'jaru. Kemudian jelas ya, intinya kita memperantarai orang lain, antum bantu orang. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala
Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Siapa yang memberikan syafaat dengan syafaat yang bagus, maka dia mendapatkan nasib, bagian pahala dari syafaat baik tadi. Faman yashfa' syafa'atan hasanatan li akhihi fid dunya yakun lahu nasibun min husniha fayanalu hasanatan. Siapa yang memberikan syafaat dengan syafaat yang baik kepada temannya di dunia, maka dia mendapatkan bagian dari kebaikan tersebut sehingga dia bisa meraihnya. Jelas? Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isfa'u tu'jaru. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, berikan syafaat niscaya kalian mendapat pahala. Kadang ada orang ya kawan, dia ini syafaatnya dia itu kebaikan macam-macam. Kadang memperantarai ngisi pengajian karena dia dekat dengan pengurus masjid, ngisi pengajian dan berbagai macam. Wa syartu hadhihi syafa'ah allati takunu fi umurid dunya alla takuna fi haramin. Nah, syarat syafaat ini yang diperbolehkan pada perkara dunia, syaratnya hendaknya syafaat tadi bukan pada perkara yang haram. Fa in kanat fi haramin inqalabat ila syafa'atin sayyi'ah. Kalau pada perkara yang haram, maka syafaat tadi berubah menjadi syafaat yang buruk. Jelas? Jadi syafaatnya pada perkara yang baik, yang positif. Gimana kalau yang buruk? Memperantarai, misalkan dokter Vicky memperantarai, ada orang dia mau ngambil misalkan borongan di rumah sakit Muhammadiyah, tapi dengan cara yang tidak bagus. Ada kecurangan-kecurangan di situ. Nah, kita perantarai. Boleh apa enggak? Jawabannya enggak boleh. Ya. Atau ada orang yang dia ini enggak layak kerja gitu loh. Ya. Apa kalau istilah sekarang nih? Apa? Bukan. Nepotisme ya, kok ya? Menepotisme. Dia nih sebenarnya enggak layak sih gitu loh. Cuman karena dia ini ponaannya dia, ya, disyafaatilah sama dia menuju entah orang tertinggi di perusahaan tadi, direkturnya, direksinya gitu. Itu disebut syafaatan sayyi'ah. Fa idza syafa'al insan fi dzulmi, kalau seseorang mensyafaati dalam perkara kezaliman, ka yuqaddim al mutaakhir anil mutaqaddim fa inna hadza zulmun. Seperti majukan orang yang belakangan lebih dimajukan dibandingkan orang yang layak maju. Apa contohnya? Mensyafaati antrian haji reguler. Yuqaddim, memajukan, al mutaakhir yang belakangan, al mutaqaddim terhadap atau atas orang yang layak maju. Nah, itu tadi macam-macam di Indonesia banyak ya. Fa inna hadza zulmun, ini kezaliman. Wa hadhihi syafa'atun sayyi'ah, ini syafaat sayyi'ah. Amma yashfa'a li ahadin al-mutasawiyain yuqaddam fa hadhihi syafa'atun hasanah. Adapun dia ngasih syafaat kepada seseorang yang sederajat untuk dimajukan, ini namanya syafa'atun hasanah. Difahami? Nah, ini ingat baik-baik yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Rohaili. Ya. Jadi sama derajatnya sama. Contoh misalkan kita sama-sama kerja, daftar. Nah, ini dokter Vicky antum di rumah sakit misalkan. Ada orang nak begawi. Sebenarnya tidak ada yang ditimpang-timpang kan, cuman antum lobbykan lah. Tolonglah bos. Pak, ini adik ini, ipar.
Dia ijazahnya normal. Intinya antum ketukkan hatinya agar dipertimbangkan gitu loh. Nah, yang seperti ini tidak masalah. Fahadi syafa'atun hasanah. Gitu loh. Jelas ya? Au yudhir sifatan fi ahadihim, atau dia menampakkan suatu sifat pada salah seorang di antara mereka tadi, taqtadhi ayataqaddam ala ghairihi, sifat yang menuntut agar orang tersebut lebih layak maju dibandingkan yang lain. Faham Dr. Rifki? Contoh misalkan, ada orang mau kerja di rumah sakit, antum bantulah, antum sampaikan ke sama Pak Dirut, Pak, ini beliau nih yang ini Pak, aku kenal kawan pengajian, uangnya amanah, rajin sholat, kuliahnya bagus, rajin Pak, ada kelebihannya Pak, dia ini pinter ngaji, suaranya bagus nih. Ini kalau kita adu-adu acara, pacak ini dipakai untuk kori, ya itu tadi, ya enggak? Pinter juga nih Pak. Ini kan antum yudhir sifatan, boleh ya, tidak masalah. Yang tidak boleh itu yang nomornya sekian, tahu-tahu pindah ke belakang, nah itu yang tidak boleh. Ka'ayyuzakkiyahu wa yuthniya alaihi, seperti dia merekomendasinya, menyanjungnya. Wa yakunu lidzalika qadrun, sehingga untuk yang tersebut itu qadrun, punya kedudukan, punya nilai, bihaitsu yastahiqqu bihadza ay yuqaddam ala ghairihi, yang mana sehingga dia ini dengan pujian atau dengan keistimewaan dia ini tadi layak dimajukan dibandingkan yang lain. Fahadhihi syafa'atun hasanah, ini disebut dengan syafa'ah hasanah. Jelas? Masya Allah, bagus sekali ya. Ini beliau ini syekh zaman sekarang, jadi contohnya lebih konkret ya. Kemudian kata beliau, wa idza kanatis syafa'ah, kalau syafaatnya, syafaat itu bantuan kan ya, perantara ini tadi, fi mukhalafatin nizam, pada perkara mukhalafatin nizam. Apa makna mukhalafatin nizam? Nyelisih aturan, nyelisih undang-undang. Alladzi ja'alahu waliul amri, nyelisih undang-undang yang telah ditetapkan waliul amr. Fahadhihi syafa'atun muharramah, ini namanya syafaat muharramah. Apa tadi? Mungkin haji tadi lah ya. Ya ini kan dia nyelisih aturan itu kan. Mungkin haji tadi. Tapi kan nanti ada alasannya lagi. Ini kuotanya kami lah booking kalau di Saudi. Lah kami cari-cari ya. Masalahnya coba nanti umumkan atau naikkan yang sudah terdaftar. Ngapa masalahnya yang keluarga antum yang dimasukkan itu tadi. Jelas ya? Gimana kalau syafaatnya supaya tak kena tilang? Nelpon Lukman polisi. Ini. Lukman ngelobi, sudah lepas kelapa. Dia tuh tidak sengaja juga, santri juga. Makna duit Pak itu nak ditilang 200.000. Mondok dia lagi bayar, nyari gratisan. Yang ini tadi nanti balik ke balik ke apa? Aturannya gimana? Apakah polisi yang nangkap itu yang masih ini kan belum ya, kalau udah masuk udah baca pas kena tilang itulah, denda itulah. Nah, balik ke aturan, apakah ketika masih di pos masih bisa dikasih toleransi untuk pemaafan gitu ya. Tapi biasanya kalau sudah pindah ke pengadilan atau ke pengadilannya kan dia buku tilang itu tidak baca. Antum nak syafaat itu minta duit sama tukang syafaat itu tadi, karena bayarnya ke negara. Nah, itu tadi.
Kemudian kata beliau, kadzalika idza kanat asy-syafa'at fi haddin min hududillah, fahiya syafa'atun muharramah. Demikian kalau syafaatnya pada hukum had, itu syafaat yang diharamkan. Fa fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'a allati saraqat fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatil Fath. Dari Aisyah diceritakan sekelompok Quraisy ahammahum sya'nul mar'ah, menganggap, membuat mereka penting kedudukan seorang wanita yang telah mencuri di zaman Nabi SAW. Ini penting, perkara besar gitu loh ya, membuat mereka, wah ini masalah besar, ada seorang wanita yang mencuri di zaman Nabi SAW pada perang Al-Fatah, Fatu Mekah. Faqalu, mereka mengatakan, man yukallim fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berani melobi Rasul gitu loh. Faqalu wa man yajtari alaihi illa Usamah ibnu Zaidin. Tidak ada yang mampu berani kepada Rasul, melobi Rasul, kecuali Usamah bin Zaid, hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang kesayangannya Rasul. Fa'utiya biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakallamahu fiha Usamah ibnu Zaidin. Lalu wanita tersebut didatangkan kepada Rasul, kemudian Usamah bin Zaid melobi Rasulullah SAW. Fatalawwana wajhu Rasulillah SAW, lalu membuat wajah Rasul berubah warnanya. Faqal, kata Rasul, atashfa'u fi haddin min hududillah, apakah engkau wahai Usamah akan memberikan syafaat, memperantarai dalam hukum had, dari hukum hadnya Allah Azza wa Jalla? Faqala lahu Usamah, istaghfir li ya Rasulullah, sudah mintakan ampun untukku ya Rasulullah. Falamma kana al-ashi, tatkala di sore harinya, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhtataba, Rasul bangkit lalu berkhutbah, fa'athna 'ala Allahi bima huwa ahluhu, lalu beliau menyanjung Allah dengan sanjungan yang memang layak untuk Allah Azza wa Jalla. Tsumma qala, kemudian Rasul mengatakan, amma ba'du fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihi musyarif taraku. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah bahwasanya dulu mereka kalau ada orang mulia yang mencuri di kalangan mereka, taraku, mereka meninggalkannya, tidak menetapkan hukum had. Zaman sekarang banyak apa enggak? Kalau pelakunya orang hebat, sudah tidak masuk penjara. Kalau pelakunya orang susah, penjara itu ya. Wa idza saraqa fihi mudhaif aqamu 'alal had. Kalau yang maling itu orang-orang lemah, mereka tegakkan hukum had ya, di penjara. Tapi kalau yang maling itu orang hebat ya, masih pajak bebas ya. Walladzi nafsi biyadihi law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kata Rasul, sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu sungguh demi Allah, kalau seandainya Fatimah bintu Muhammad ini saraqat, mencuri, laqata'tu yadaha, niscaya aku potong tangannya. Fahadhi syafa'ah idza kanat hasanatan, ini syafaat kalau memang bagus, wa dhabituha alla takuna fi haram, dhabitnya bukan pada perkara yang haram. Fa innaha masyru'atun mahbubatun mustahabbatun wa yu'jaru 'alaihil insanu. Maka syafaat seperti ini disyariatkan, dicintai, disunnahkan, bahkan pelakunya dikasih pahala. Wa amma idza kanat fi haramin fahiya syafa'atun sayyi'atun. Namun kalau pada perkara yang haram, ini dianggap sebagai syafaat yang buruk. Wa yu'akhadh bihal insan, maka seseorang bisa dihukum, dikasih dosa. Waliyadzu billah ya. Jadi ikhwan, intinya kalau kita mau memberi syafaat ya, lihat kalau perkaranya baik, positif, kasih saja, sudah, perantarai, tidak masalah ya, tidak masalah. Ada beberapa santri-santri ini dulu ana ingat ya, ada yang minta syafaat, Ustaz tolong gitu loh, kenal, tolong Ustaz lobikan kami begini, sudah dilobiin gitu. Syafaat selagi perkara tersebut baik.
Kemudian syafaatul makhluk lil makhluk indallahi azza wajalla fid dunya. Nah, sekarang yang kedua, syafaat di dunia. Syafaat makhluk untuk makhluk di sisi Allah ketika di dunia. Bimakna doa lahu. Bermakna mendoakan orang tadi. Yaqul isfa'li. Bimakna ud'uli. Contoh, ana mengatakan ke dokter Vicky. Jadi dokter Vicky memberi syafaat kepada ana di sisi Allah. Maknanya doa, bermakna doa. Syafaatul makhluk lil makhluk indallahi bimakna doa. Contohnya, ana mengatakan ke dokter Vicky, dokter isfa'li. Maknanya apa? Ud'uli. Fahadza jaizun wa hadza jaiz. Ini boleh. Namun ada syarat namunnya. Bisyarti ayyakuna dzalika matluban minal hayyil hadir. Syaratnya syafaat diminta dari orang yang hidup, orang yang hadir. Ka ayyakul al-akh li akhihi inna indi marid. Aku ada keluarga yang sakit. Fad'ullaha azza wa jalla lahu ayyashfiyahu. Tolong doakan kepada Allah agar disembuhkan. Fahadi syafaatun. Ini namanya syafaat. Li'anna syafi' yadhummu du'aahu li du'aihi. Dikarenakan asy-syafi' ya. Orang yang memberi syafaat tadi ya, menggabungkan permohonan dia. Afwan. Asy-syafi' di sini orang yang diberi syafaat. Masyfu' ya. Asy-syafi' yang diberi syafaat ini tadi yadhummu du'aahu li du'aihi. Dia menggabungkan doa permohonan dia li du'aihi kepada doa orang tadi. Faham? Ketika anda mengatakan ke dokter Vicky, dok, asy-syafi' ini makna masyfu' gitu loh. Ingat, qatil bermakna maktul, ya enggak? Asy-syafi' al-masyfu'. Ketika anda mengatakan kepada dokter Vicky, dok, berikan syafaat kepadaku di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maknanya Pak, dok, doakan aku, mintakan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu maknanya ana ya sebagai asy-syafi' atau masyfu' yadhummu du'ai, menggabungkan doaku kepada doanya dokter Vicky. Itu kan semaknanya ana tuh minta kepada Allah gitu loh. Tapi ngomongnya ke dokter Vicky, bahasanya tolong dok, harapanku ini gabungkan di doanya antum. Sebenarnya antum mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan? Ketika anda ngomong, antum ngomong, Ustaz, jangan lupa Ustaz ya, doakan anak Ustaz. Sebenarnya antum tuh ngarapnya kepada anak atau ngarap kepada Allah Subhanahu wa taala? Pasti ngarapnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Cuman nitip gitu loh. Difahami? Atau antum contoh kehidupan kita. Anak mau bagi-bagi uang. Terus antum ngomong sama Ibnu, tolong ambilkan sekalian sama Ustaz. Sebenarnya antum tuh minta ke Ibnu atau minta ke anak? Mintanya ke anak toh, tapi melalui perantara Ibnu. Difahami? Dengan ketentuan hadir, Ibnunya hadir, hayyun. Nah, kalau ini tadi Ibnu udah mati, itulah jatuh kesyirikan. Difahami? Nah, orang yang terjatuh pada kesyirikan itu dia memahami ini wali yang sudah mati, mereka yakini sebagai hidup gitu loh. Enggak mati kok, dia kan hidup. Wa hum ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Itu kan syubhat yang mereka sebutkan dalam Kasyfus Syubhat, dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka meyakini orang-orang yang sudah mati itu enggak mati kok, hidup kok. Jadi minta kepada orang yang sudah mati sama dengan minta kepada orang yang masih hidup. Ketika misalkan ini Dokter Vicky masih hidup, ada seorang wali sudah mati. Nah, mereka memahami wali yang sudah mati ini pada akhirnya mereka tuh hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Anda minta kepada wali yang sudah mati ini tadi, sama dengan Anda minta kepada Dokter Vicky yang masih hidup ini tadi. Jelas? Kemudian kata Syekh Sulaiman Nurhaili, wa yadummu hajatahum li hajati. Dia menggabungkan hajatnya kepada hajat orang tadi. Amma idza kana talabu syafa'a minal amwat wal ghaibin fa hadhihi la tajuz. Wa innama yatlubul abdu min akhihi al hayy al hadir ay yashfa'a
ay yad'u lahu liyahsula maqsudahu. Adapun minta syafaat dari orang yang sudah mati, orang yang nggak ada, ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena seorang hamba tadi minta dari saudaranya yang masih hidup, yang ada, agar mendoakan dia supaya terhasilkan tujuannya. Walidzalika law qala laka qailun isfa'li indallah fa innahu yustafsal minhu. Nah, sesungguhnya ketika ada seorang berkata kepadamu, isfa'li indallah, berikan syafaat kepadaku di sisi Allah, maka perlu dirinci. Yustafsal, maka dirinci. Fa in kana muradu ud'ullaha li ayyahsul li maqsudi fa hadza jaizun. Kalau yang dimaksudkan mintalah kepada Allah, doalah kepada Allah agar tujuanku terkabulkan, terwujudkan, li ayyahsul li maqsudi, supaya tujuan keinginanku terwujud, fahadza jaizun, ini boleh saja, jaiz. Wa huwa min babi talabid du'a minal hayyil hadir. Ini termasuk golongan bentuk meminta doa dari orang yang hidup lagi hadir. Wa in kana muradu an tashfa'lahu indallahi yaumal qiyamah fahadza la yajuz. Namun kalau yang dimaksudkan agar engkau memberi syafaat kepada dia di sisi Allah pada hari kiamat, maka ini tidak boleh. Jadi ketika ada orang ngomong gini loh, ada Pak Ustad, antum ngomong ke anak, Ustad, kata Wandi, Ustad, isfa'li indallah, berikan syafaat untukku di sisi Allah. Dirinci. Kalau yang antum inginkan tadi adalah, Ustad, ud'ullaha li, ya, berdoalah kepada Allah untukku. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi kalau yang antum inginkan agar ana bisa memberi syafaat di sisi Allah, ini tidak boleh. Difahami? Kenapa? Di anna syafa'a yaumal qiyamah innama tutlabu min Allah azza wajalla. Dikarenakan syafaat di hari kiamat itu hanya diminta dari Allah, tidak bisa diminta dari selain Allah azza wajalla. Difahami? Karena sudah mati. Ketika di hari kiamat antum nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bisa memberikan syafaat kepada antum. Difahami? Jelas? Jelas ya? Kata Syekh Sulaiman, wa in kana muradu an tashfa'alahu indallahi yaumal qiyamah fa hadza la yajuz. Ini tidak boleh. Li'anna syafa'a yaumal qiyamah innama tutlabu min Allah. Sesungguhnya syafaat yang ada pada hari kiamat itu hanya diminta dari Allah azza wajalla. Jadi antum mintanya, ya Allah, berikan syafaat atau izinkan nabimu untuk memberikan syafaat kepadaku di hari kiamat. Mintanya kepada Allah azza wajalla. Kenapa? Karena syafaat di hari kiamat itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mintanya kepada Allah azza wajalla. Kenapa? Karena Allah yang memberikan izin kepada nabi. Difahami? Kalau di dunia Allah memberikan izin kepada seluruh makhluk untuk memberikan syafaat. Difahami? Setiap orang punya kebebasan untuk memberikan syafaat. Diizinkan secara aturan oleh Allah azza wajalla. Namun untuk syafaat di hari kiamat itu murni milik Allah. Karena murni milik Allah azza wajalla, mintanya harus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasanya itu gini loh. Gini. Bedakannya. Ketika ana mengatakan kepada antum wakil, semuanya wakil ana. Ana izinkan kepada masyarakat Lubung Gajah untuk belajar ngaji, ya, di Darul Hadis. Berdasarkan anak izinkan, sudahlah antum siapa yang ingin belajar hubungi aja santri-santri, bebas, mereka sudah anak izinkan. Difahami? Itu sama dengan syafaat di dunia tadi, bermakna doa. Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kepada seluruh makhluk yang hidup, yang hadir untuk memberikan syafaat, memberikan bantuan. Kalau mereka mampu dan itu positif, baik. Nah, adapun jenis yang kedua, syafaat di hari kiamat, gambarannya
Misalkan untuk tinggal di sini. Ya, tinggal di sini. Bukan untuk belajar, untuk nginep di sini. Maka harus izinnya kepada anak. Antum tidak punya hak untuk mengizinkan. Difahami? Sehingga mereka harus minta langsung kepada anak. Difahami? Nah, syafaat di hari kiamat itu milik Allah Azza wa Jalla. Difahami? Untuk bisa dapat syafaat di hari kiamat, mintanya kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Azza wa Jalla mengizinkan dan meridhoi kita, nabinya diizinkan, kita diridhoi, maka terjadilah syafaat. Kalau Allah tidak mengizinkan nabinya dan tidak meridhoi kita, tidak terjadi syafaat bagi kita. Sama tadi, kalau ana mengizinkan, baru boleh antum masukkan santri. Kalau ana belum mengizinkan, tidak boleh antum masukkan. Difahami? Jelas? Wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin lebih dan kurangnya dicukupkan dulu sampai di sini. Adapun jenis yang kedua, al-qismu tsani asy-syafa'ah fil akhirah, itu beragam, insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Untuk selanjutnya mungkin insyaallah pada subuh mungkin antum lanjutkan pelajaran dengan Dr. Vicky kalau dia sempat, atau nanti anda tanya yang lain-lain. Wallahu alam ya.